semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Septarniasari dengan NIM 22102169. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Dr. Subandi. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan materi penyuluhan mengenai mitigasi terhadap krisis ekonomi. Saya menyampaikan penyuluhan ini sebagai bagian dari pemberdayaan keluarga dan juga masyarakat tentunya. Tidak hanya tentang kesehatan fisik, namun juga kita di sini membutuhkan stabilnya kesehatan mental keluarga. Karena apabila finansial kita terjaga, finansial keluarga terjaga, maka kesehatan fisik dan juga mental akan tetap terjaga. Nah, sebelum itu, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu krisis ekonomi? Nah, jadi krisis ekonomi itu adalah suatu kondisi terganggunya sistem keuangan negara, masyarakat, dan juga individu yang disebabkan oleh sistem internal dan juga sistem eksternal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, menaiknya harga pokok, sehingga menyebabkan ketidakstabilan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya krisis ekonomi itu sering datang tanpa kita duga-duga. Bisa karena konflik, bisa karena pandemi, dan juga bisa karena bencana alam. Nah, apabila krisis ekonomi itu datang, seringkali kita merasa bahwasanya penghasilan kita itu berkurang, sehingga kita merasanya itu kebutuhan itu sulit untuk dipenuhi. Nah, agar kita tidak kaget ataupun kewalahan, penting sekali bagi kita untuk melakukan perencanaan sejak awal dan juga mempersiapkan diri kita sejak awal. Salah satunya dengan perencanaan keuangan sejak dini. Nah, hal itu bisa kita mulai dari mencatat pengeluaran bulanan, lalu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, serta mulai menyisihkan sedikit uang untuk tabungan kita. Lalu yang kedua, di sini kita bisa membangun dana darurat. Jadi apabila kita nanti kehilangan pekerjaan ataupun dalam keadaan darurat, kita dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan kita. Nah, idealnya dana ini setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin kita. Lalu yang ketiga di sini adalah meningkatkan literasi keuangan. Jadi kita bisa membaca artikel tentang keuangan, lalu kita bisa mengikuti seminar online, lalu kita juga bisa belajar kepada orang yang sudah berpengalaman. Nah, pengetahuan ini dapat kita manfaatkan untuk mengatur keuangan kita. Lalu, bagaimana sih cara saat krisis ekonomi itu sedang terjadi? Apabila krisis ekonomi sudah terjadi, biasanya kondisinya itu cukup berat. Misalnya, kenaikan harga pokok ini sangat tajam, tapi di satu sisi, kita itu kekurangan penghasilan kita, sehingga kita itu susah untuk menghidupi kita sendiri. Dan dalam kondisi ini, orang yang tidak memiliki persiapan sama sekali akan sangat terdampak dalam kondisi ini. Mereka akan kebingungan mencari pinjaman sehingga mereka meminjam dana kepada orang lain ataupun menjual aset penting mereka sehingga dikatakan mereka itu tidak bisa menghidupi keluarganya. Tapi kalau sudah melakukan mitigasi sebelumnya, kita bisa lebih tenang karena dana tersebut dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita. Namun saat kita menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan kita usahakan untuk menekan pengeluaran sehingga tidak terjadi banyaknya pengeluaran. Lalu yang kedua, penting juga bagi kita untuk tetap bijak dalam menjaga konsumsi. Jadi kita itu perlu hindari belanja yang impulsif, namun di sini kita juga perlu mendukung ekonomi di sekitar kita. Contohnya seperti berbelanja kepada UMKM lokal. Selanjutnya, apa sih yang perlu kita lakukan apabila krisis ekonomi itu sudah berlalu? Nah, apabila krisis ekonomi sudah mereda, itu bukan berarti kita dapat kembali ke kebiasaan lama kita. Justru ini adalah saat untuk evaluasi dan perbaikan. Nah, di sini kita dapat melihat kembali nih apakah kondisi keuangan kita selama krisis itu berjalan dengan baik, lalu apakah yang masih kurang? Kita lakukan evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kebiasaan baik kita seperti sebelumnya, seperti menabung, mencatat anggaran bulanan, dan juga meminimalisir pengeluaran. Karena tujuan jangka panjang kita di sini adalah menjadi mandiri secara finansial, yang artinya tidak bergantung kepada bantuan, sehingga kita dapat menyokong keluarga kita dengan stabil. Kalau selama krisis ekonomi kita telah membuat usaha kecil-kecilan, jangan berhenti, lanjutkan saja, karena bisa jadi itulah pintu rezeki yang baru untuk kita. Nah, sebagai pengingat yang mudah dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yuk kita sama-sama pegang prinsip ekonomi. E yang artinya edukasi keuangan, lalu K yang artinya kelola keuangan, O optimalkan pendapatan, lalu N
Nabung sejak dini. O. Olah peluang usaha. M. Mandiri finansial. Dan I. Investasi cerdas. Jadi, rekan-rekan sekalian, krisis itu memang tidak dapat kita prediksi. Namun, dengan persiapan yang baik, kita bisa tetap kuat, stabil, dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, harapannya dari penyuluhan singkat ini dapat membuka wawasan rekan-rekan dan dapat membantu membangun keuangan yang lebih tangguh. Sekian dari saya, terima kasih telah bersedia untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.